Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Iraedu. Nah, untuk hari ini kita akan meneruskan pembahasan part 2 tentang soal penilaian semester mata pelajaran PPKN kelas 11 ya part 2. Langsung saja kita bahas pada soal nomor 16. Ideologi yang mengajarkan bahwa negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak semua orang adalah titik-titik. A. Liberalisme, B. Komunisme, C. Sosialisme, D. Paham agama, E. Pancasila. Jawaban yang tepat adalah ideologi liberalisme. Jawabannya adalah yang A. Nah, liberalisme ini merupakan aliran pikiran perseorangan atau individualis ya. Aliran pikiran ini mengajarkan bahwa negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak semua orang atau individu dalam masyarakat itu atau kontrak sosial. Soal berikutnya nomor 17, sistem ekonomi kerakyatan menjamin untuk titik-titik A. Memenuhi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, B. Memperoleh apa yang dituntutnya, C. Tidak pilih kasih atau tidak berat sebelah, D. Dapat menikmati hidup terhormat dan tercukupi kebutuhan hidupnya, E. Kesinambungan pembangunan nasional, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat bahwasanya sistem ekonomi kerakyatan menjamin untuk berkesinambungan pembangunan nasional, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Nusantara melalui ekonomi kerakyatan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan apa? Ya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal berikutnya nomor 18. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta adalah suatu sistem titik-titik. A. Yang menempatkan TNI sebagai kekuatan pokok, B. Yang masih bersifat tradisional, C. Pertanggungjawaban dari TNI dan Polri, D. Rakyat dan pertahanan dan keamanan, E. Mengikutsertakan seluruh kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Jawaban yang tepat adalah mengikutsertakan seluruh kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Nah, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional ya, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara sebagai suatu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Soal berikutnya nomor 19. Jika negara dalam keadaan darurat atau bahaya, maka sikap kita sebaiknya titik-titik. A. Sembunyi di tempat yang aman, B. Menunggu permintaan dari pemerintah, C. Ikut berjuang apabila banyak temannya, D. Membiarkan saja sebab sudah ada Tentara Nasional Indonesia, E. Ikut serta membela negara dengan kesadaran bela negara. Jawaban yang tepat adalah ikut serta. Ikut serta apa? Ikut serta membela negara dengan kesadaran bela negara. Nah, setiap warga negara harus bersedia ikut serta ya membela negara apabila negara dalam keadaan darurat atau bahaya ya demi menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Soal berikutnya nomor 20. Pelaksanaan politik luar negeri mencerminkan titik-titik. A. Sistem politik, B. Ideologi negara, C. Tujuan negara, D. Cita-cita bangsa, E. Sosiokultural masyarakat. Jawaban yang tepat adalah pelaksanaan politik luar negeri mencerminkan tujuan negara Indonesia. Nah, politik luar negeri suatu negara tergantung ya pada tujuan nasional yang akan dicapai. Tujuan nasional Indonesia tercantum dalam apa? Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di mana alinea keempat yang isinya apa? Salah satu contohnya yaitu melindungi segenap bangsa atau seluruh tumpah darah Indonesia. Terus juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Soal berikutnya nomor 21. Berikut yang bukan termasuk prinsip pokok politik luar negeri yang bebas aktif adalah titik-titik. A. Bersahabat dengan segala bangsa, B. Mengikat sendi-sendi hukum internasional, C. Menjalankan politik damai,
D. Membantu pelaksanaan keadilan sosial. E. Hanya berhubungan dengan negara yang menguntungkannya saja. Jawaban yang tepat adalah, jawaban yang tepat bahwasanya yang bukan merupakan prinsip pokok politik luar negeri itu adalah hanya berhubungan dengan negara yang menguntungkan saja. Itu yang bukan ya. Soal berikutnya nomor 22. Pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Pernyataan tersebut adalah pengertian dari titik-titik. A. Individualisme. B. Konsumerisme. C. Hedonisme. D. Modernisasi. E. Westernisasi. Jawaban yang tepat adalah bahwasanya pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama itu disebut hedonisme. Nah, hedonisme itu adalah suatu pandangan yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan materi adalah tujuan hidup. Sikap ini merupakan salah satu ancaman di bidang apa? Di bidang sosial budaya. Soal berikutnya nomor 23. Dalam menghadapi ancaman militer, Indonesia melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang disebut Sisham Kamrata yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal titik-titik. A. Pasal 9 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 1, C. 27 ayat 3, D. 30 ayat 1, E. 30 ayat 2. Jawaban yang tepat adalah, pasal 30 ayat 2. Nah, yang berbunyi atau yang menyatakan bahwasanya usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia sebagai apa? Sebagai kekuatan utama. Kekuatan utama itu apa? TNI dan Polri. Sedangkan kekuatan pendukung itu siapa? Rakyat. Nah, ini bunyinya ada di Undang-Undang pasal 30 ayat 2. Soal berikutnya nomor 24. Ancaman di bidang sosial budaya berupa isu-isu yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus mewaspadai ancaman di bidang sosial budaya. Berikut yang termasuk sikap kewaspadaan terhadap ancaman dalam bidang sosial budaya adalah titik-titik. A. Menyaring ancaman televisi yang berasal dari luar negeri. B. Menolak teknologi yang merusak lingkungan. C. Memperluas kesempatan kerja dengan berwirausaha. D. Mencegah perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. E. Mendukung pelaksanaan kegiatan kesetiakawanan sosial. Jawaban yang tepat adalah menyaring acara televisi yang berasal dari luar negeri. Nah, ancaman dalam bidang sosial budaya dapat berupa pola perubahan perilaku masyarakat yang cenderung ke mana? Ke baratan ya. Nah, maka oleh karena itu kita harus tetap berwaspada dalam bidang sosial budaya dengan cara memilih acara televisi dari luar negeri yang sesuai dengan budaya bangsa kita. Soal berikutnya nomor 25. Negara Indonesia memiliki produk dalam negeri yang tidak kalah dengan produk negara lain. Mencintai produk dalam negeri dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk meningkatkan budaya mencintai produksi dalam negeri perlu ditempuh titik-titik. A. Peningkatkan promosi produk dalam negeri. B. Membatasi ekspor impor. C. Melarang masuknya barang-barang dari luar negeri. D. Meningkatkan kualitas produk dalam negeri. E. Menyebarluaskan label-label produksi dalam negeri. Jawaban yang tepat adalah tentunya dengan meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Nah, agar produk dalam negeri tidak kalah dengan produk luar negeri, maka bangsa Indonesia harus berani meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk-produk internasional. Soal berikutnya nomor 26. Pentingnya kesetiaan terhadap bangsa dan negara adalah dapat titik-titik. A. Dikenal oleh masyarakat sebagai pahlawan. B. Mengingatkan kesejahteraan keluarga atau meningkatkan kesejahteraan keluarga. C.
C. Mempertahankan keutuhan dan integrasi bangsa. D. Menimbulkan kepuasan batin pada diri sendiri. E. Memberikan jaminan masa depan yang cerah. Jawaban yang tepat adalah, mempertahankan kekuatan dan integrasi bangsa. Nah, sikap setia terhadap bangsa dan negara yang dimiliki oleh warga negara sangat penting karena sikap setia tersebut dapat mempertahankan keutuhan bangsa dan juga negara, serta menciptakan integrasi bangsa atau persatuan bangsa. Soal berikutnya nomor 27. Upaya bela negara tidak hanya menyangkut pertahanan negara dari ancaman, melainkan termasuk upaya warga negara untuk A. Memajukan bangsa dalam setiap bidang. B. Mempertahankan negara dari agresi negara baru. C. Memberikan pelatihan militer kepada generasi muda. D. Mendapatkan penghargaan dari negara. E. Memajukan bangsa Indonesia dalam segala bidang. Jawaban yang tepat adalah memajukan bangsa Indonesia dalam segala bidang. Nah, upaya bela negara merupakan strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi segala bentuk ancaman dalam berbagai bidang kehidupan, sekaligus upaya bangsa untuk memajukan kehidupan bangsa Indonesia dalam segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya atau sosbud ya. Soal berikutnya nomor 28. Suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara disebut A. Korupsi, B. Kolusi, C. Nepotisme, D. Inflasi, D. Intimidasi. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat yang ditanyakan adalah suatu korporasi yang dapat merugikan, bukan koperasi ya, suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara disebut korupsi. Nah, korupsi itu adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, korupsi dapat diartikan sebagai suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi menjadi masalah serius di negara ini. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya ya. Berikut ini yang bukan termasuk ancaman yang berdimensi sosial budaya yang berasal dari dalam negeri adalah isu A. Kemiskinan, B. Kebodohan, C. Kekerasan, D. Keterbelakangan, E. Ketidakadilan. Jawaban yang tepat adalah kekerasan. Jawabannya adalah yang C. Nah, ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Nah, ancaman dari dalam negeri didorong oleh isu apa? Isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan juga ketidakadilan. Soal terakhir, nomor 30. Berikut ini yang termasuk ancaman berdimensi politik yang berasal dari luar negeri adalah A. Pengerahan massa, B. Separatisme, C. Provokasi, D. Demonstrasi, E. Globalisasi. Jawaban yang tepat adalah provokasi. Jadi berikut ini yang termasuk atau ancaman berdimensi politik yang berasal dari luar negeri adalah provokasi. Nah, ancaman di bidang politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang berasal dari luar negeri, di mana berasal dari luar negeri itu dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap negara Indonesia. Nah, intimidasi, terus juga provokasi atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer yang berdimensinya politik ya, yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain atau untuk menekan negara kita sendiri. Baik, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini dan sampai jumpa pada video pembelajaran atau video pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.